Halo semuanya, kali ini saya mau berbagi resep bolu gulung ekonomis. Cara pembuatannya mudah banget karena menggunakan metode all in one. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Oh ya, sebelum membuat adonan kita siapkan dulu loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan dialasi dengan baking paper. Atau boleh juga pakai silpat seperti ini. Selanjutnya kita lelehkan mentega dengan menggunakan api kecil. Nah, nanti kalau dia sudah setengah leleh, matikan apinya dan aduk hingga meleleh semuanya. Setelah menteganya sudah meleleh sempurna, kita sisihkan dulu sambil menunggu uap panasnya hilang. Oke, selanjutnya kita ayak bahan keringnya seperti terigu protein sedang dan juga tepung maizena. Kalau nggak ada tepung maizena juga nggak apa-apa, bisa digantikan dengan tepung terigu protein sedang. Jadi total tepung terigu protein sedang yang dipakai itu 40 gram. Untuk menambah rasa gurih, kita tambahkan susu bubuk. Selanjutnya kita ayak bahan-bahan kering ini. Bahan lain yang kita tambahkan selanjutnya adalah gula pasir. Dan untuk menyamarkan bau amis telur, kita bisa menggunakan vanili bubuk atau vanilla extract. Selanjutnya kita tambahkan emulsifier, boleh pakai TBM atau SP. Selanjutnya kita tambahkan 3 butir telur. Di sini saya pakai telur yang ukurannya sedang. Oke, tahapan selanjutnya adalah mengocok semua bahan ini hingga tercampur rata dan mengembang. Saya langsung pakai speed tinggi ya. Nanti kalau sudah sekitar 5 menit, saya kurangi speednya menjadi sedang dan lanjut mengocoknya lagi hingga sekitar 2 menit. Kenapa demikian? Supaya hasil kuenya nanti berpori-pori kecil, jadi lebih terasa lembut. Nah, kalau tekstur adonannya sudah kental seperti ini, kita bisa matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan mentega yang sudah dilelehkan tadi. Masukinnya sedikit demi sedikit ya, supaya adonan yang sudah kita kocok tadi tidak turun lagi atau ambles. Kemudian kita aduk hingga rata dan aduknya dengan menggunakan teknik aduk balik pelan-pelan aja supaya adonannya nggak kempes. Dan pastikan juga menteganya ini benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang mengendap di bagian bawah, karena itu bisa membuat hasil kuenya jadi bantat. Oke, ini menteganya sudah tercampur rata dan tidak ada yang mengendap. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan untuk membuat motif batiknya. Kemudian tambahkan pewarna makanan atau bisa juga pakai coklat bubuk. Kemudian aduk-aduk hingga rata. Untuk mempermudah saat membuat motif batiknya nanti, kita masukkan adonan coklat ini ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Nah, sisa adonannya yang tadi itu kita tuang ke dalam loyang dan ratakan. Kemudian hentak-hentakan loyang supaya adonannya lebih merata dan juga untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang berlebih. Selanjutnya kita bikin motif batiknya. Caranya seperti ini. Kita buat garis-garis dengan menggunakan adonan yang berwarna coklat ini. Lalu dengan menggunakan tusuk gigi kita membuat garis seperti ini. Setiap habis dipakai, tusuk giginya dibersihkan dulu dengan tisu supaya motifnya nanti nggak belepotan. Kemudian tarik garis lagi dengan tusuk gigi dari arah sebaliknya. Nah, ulangi lagi langkah seperti ini hingga kita nanti mendapatkan motif batik yang cantik. Oke, udah selesai. Ini kuenya dibikin motif batik. Selanjutnya kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya ya. Dan ini hasil kue yang sudah jadi. Kita tes tusuk dulu. Kalau sudah tidak ada adonan yang basah yang masih menempel, berarti kuenya sudah matang. Supaya mudah dikeluarkan dari loyang, saya menggunakan scraper
untuk menggerus-gerus bagian pinggirnya. Setelah itu kita keluarkan kuenya, dan di sini saya menggunakan serbet bersih sebagai alasnya. Bisa juga pakai baking paper ya. Nah, ini hasil kuenya setelah dikeluarkan dari loyang, dan kuenya ini langsung digulung ya selagi masih panas supaya dia nanti mudah digulung. Setelah digulung, kemudian buka kembali gulungannya, baru bisa diisi dengan isian sesuai selera. Kali ini saya memberi isiannya berupa selai blueberry, bisa juga pakai selai lainnya atau bisa juga pakai buttercream ya. Oh ya, kalau untuk isian berupa buttercream, sebaiknya kuenya ini dibiarkan hingga uap panasnya hilang dulu supaya buttercreamnya nggak meleleh. Selain itu, kita juga bisa tambahkan bahan-bahan yang lain, misalnya kismis, potongan buah yang kecil-kecil, atau juga parutan keju. Maksudnya keju yang sudah diparut ya, bukan parutan keju yang terbuat dari besi itu. Nah, karena tadi sudah kita gulung bolunya saat masih panas, jadi saat sudah dingin seperti ini, bolunya masih tetap mudah untuk digulung. Dan untuk tetap menyempurnakan bentuk gulungannya, kita tutup dulu dengan menggunakan serbet bersih seperti ini hingga beberapa saat supaya gulungan bolu ini benar-benar sudah terbentuk. Dan ini dia hasil bolu gulung ekonomisnya. Selanjutnya tinggal kita potong-potong dan nikmati. Kalau tidak langsung dimakan atau masih ada sisanya, sebaiknya kue ini dibungkus rapat dengan plastik untuk menjaga kelembutannya. Oke, sekian dulu untuk resep kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.